Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Meni Evalianti, sarjana hukum, magister penotariatan, dosen tetap program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKAP TPT sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran pada mata kuliah Hukum Asuransi yang saya ampuh sebagai bidang keahlian saya. Mata kuliah Hukum Asuransi ini merupakan mata kuliah wajib program studi ilmu hukum yang diberikan kepada mahasiswa pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Pembelajaran dilakukan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memiliki kemampuan memahami konsep-konsep dasar hukum asuransi, menganalisis berbagai permasalahan hukum di bidang asuransi, mengidentifikasi dasar hukum yang relevan, serta menyusun argumentasi hukum secara logis, sistematis, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Materi pembelajaran disusun mulai dari konsep dasar asuransi, perjanjian asuransi, perlindungan hukum pemegang polis, pengawasan perusahaan asuransi, hingga berbagai jenis asuransi khusus. Perencanaan pembelajaran disusun berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang mengacu pada 4 capaian pembelajaran atau CPL, yaitu CPL 3, CPL 4, CPL 8, dan CPL 11. Melalui pencapaian CPL tersebut, mata kuliah hukum asuransi berkontribusi dalam membentuk sikap profesional, penguasaan konsep hukum asuransi, kemampuan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum, serta kemampuan menyusun argumentasi hukum secara lisan maupun tertulis. Adapun bobot penilaian, CPL 3 10%, CPL 4 20%, CPL 8 40%, CPL 11 30%. CPL tersebut kemudian diturunkan dalam 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang terdiri dari CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan CPMK 4 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran dan penilaian. Selanjutnya, keempat CPMK tersebut dijabarkan dalam 4 sub CPMK sebagai indikator ketercapaian pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode tatap muka atau LMS yang didukung Learning Management System atau LMS. Metode digunakan adalah Student-Centered Learning dengan pendekatan case-based learning, sehingga mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran melalui analisis kasus nyata. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan melalui 3 komponen utama: delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, materi yang digunakan dengan menggunakan slide, buku referensi, artikel jurnal, peraturan yang relevan, serta putusan pengadilan dan video pembelajaran serta studi kasus. Pada tahap interaction, mahasiswa bekerja sama dalam kelompok untuk menganalisis studi kasus secara sengketa asuransi, mengidentifikasi isu hukum,
menentukan dasar hukum, menyusun argumentasi, dan mempresentasikan hasilnya. Saya berperan sebagai fasilitator untuk membimbing diskusi, memberikan pertanyaan tematik, klarifikasi, dan umpan balik berargumentasi, bekerja sama, dan memecahkan persoalan hukum. Untuk mendukung pembelajaran, saya memanfaatkan Learning Management System atau LMS berupa slide presentasi, video pembelajaran, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai sumber belajar digital. Pada tahap asesmen, penilaian dilakukan berkelanjutan melalui penilaian informatif berupa kuis, tugas, presentasi, analisis, studi kasus, dan partisipasi diskusi, serta penilaian sumatif melalui UTS dan UAS. Penilaian mengacu pada rubrik dalam RPS dengan indikator penguasaan konsep, kemampuan analisis, argumentasi hukum, komunikasi, kerjasama, dan sikap akademik. Selain menilai hasil pembelajaran mahasiswa, saya juga menggunakan evaluasi pembelajaran melalui refleksi, umpan balik mahasiswa, dan evaluasi ketercapaian CPMK sebagai dasar penyempurnaan pembelajaran secara berkelanjutan. Melalui pembelajaran yang terencana berpusat pada mahasiswa berbasis studi kasus, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami hukum asuransi, tetapi mampu berpikir kritis, menyusun argumentasi hukum, bekerja sama, dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum secara profesional. Sebagai implementasi dan perencanaan pembelajaran tersebut, selanjutnya saya menampilkan cuplikan pembelajaran mata kuliah hukum asuransi, khususnya pada pertemuan ketiga, mengenai perjanjian polis asuransi. Melalui cuplikan tersebut akan ditunjukkan penerapan pendekatan case-based learning, proses delivery, interaction, dan assessment, serta interaksi aktif antara dosen dengan mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran mata kuliah sesuai rencana pembelajaran semester. Mari kita simak proses pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, silakan yang ingin memimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang membantu? Silakan Mas untuk dipimpin terlebih dahulu sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini. Baik, sebelum mulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan materi yang sebelumnya. Pada hari ini kita akan membahas materi pada pertemuan ketiga mengenai perjanjian polis asuransi yang akan dipresentasikan oleh saya, Dr. Melin Evalianti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Perjanjian asuransi di sini akan topik pembelajarannya mengenai kita akan membahas mengenai perjanjian polis asuransi, di mana model pembelajaran adalah berdasarkan diskusi presentasi. Jadi mahasiswa nantinya akan presentasi terkait dengan kasus yang relevan pada saat ini berdasarkan kelompok. Kemudian ada case based learning dan tanya jawab antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain, di mana media pembelajarannya adalah berupa PPT, LMS, di mana pada saat ini kita pada aplikasi e-learning ya, yang teman-teman mahasiswa di sini dapat mendownload materi tersebut. Kemudian peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang relevan dan studi kasus yang sedang ada pada saat ini.
Capaian pembelajaran lulusan atau CPL diharapkan mahasiswa dan mahasiswa di sini mampu menguasai terkait dengan konsep dasar asuransi berdasarkan PHD, peraturan perundangan perasuransian, menganalisis hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung, mengidentifikasi hak kewajiban para pihak di dalam perjanjian asuransi, serta menyelesaikan permasalahan hukum asuransi melalui pendekatan normatif dan studi kasus. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu perjanjian asuransi. Teman-teman bisa melihat di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 KUHD, di mana perjanjian asuransi ini dijelaskan adalah suatu perjanjian di mana pihak penanggung adalah pihak lembaga asuransi ya, yang mengikatkan diri kepada tertanggung. Tertanggung adalah subjek hukum, baik orang per orang ataupun badan hukum, di mana dia akan menerima premi untuk memberikan sebuah pergantian atas kerugian, kerusakan, kehilangan, serta keuntungan yang diharapkan, ataupun tanggung jawab hukum akibat suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi di kemudian hari. Sampai di sini bisa dipahami ya? Saya lanjut ya. Kemudian unsur-unsur di dalam perjanjian polis asuransi ini ada beberapa unsur di dalamnya. Adanya penanggung. Penanggung di sini adalah sebuah lembaga atau pihak perseroan terbatas yang menangani terkait dengan asuransi. Asuransi itu banyak macamnya ya, ada asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian tertanggung. Tertanggung ini siapa? Tertanggung adalah subjek hukum, baik orang per orang ataupun badan hukum. Ketiga, terkait dengan premi. Premi ini harus jelas, Mas Mbak. Premi itu adalah pembayaran yang dibayarkan oleh pihak tertanggung kepada penanggung sesuai dengan apa yang telah disepakati di dalam sebuah perjanjian polis tersebut. Selanjutnya adanya risiko atau event. Di sini adalah sebuah kejadian, risiko hal-hal yang terjadi di kemudian hari, dan bagaimana kita mengklaim pihak tertanggung tersebut kepada pihak penanggung apabila terjadi sebuah kejadian yang terjadi di luar perkiraan. Selanjutnya, dengan adanya klaim itu bagaimana bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, saya lanjut. Apa sih fungsi dari polis asuransi? Polis asuransi adalah sebagai bukti untuk menjelaskan hak dan kewajiban antara pihak penanggung dan tertanggung dan menentukan ruang lingkup jaminan. Jaminan ini bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang akan dijaminkan. Dan dasar pembayaran klaim ini dasarnya adalah sebuah polis yang telah disepakati antara pihak penanggung dan tertanggung, itu yang dapat dijadikan untuk pembayaran klaim serta penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari terjadi masalah yang tidak diinginkan antara pihak penanggung dan tertanggung. Paham ya semua? Oke, saya lanjut. Apa sih isi pokok dari polis? Kalian harus mempelajari terlebih dahulu di sini. Isi polis ini adalah identitas para pihak. Identitas para pihak itu adalah penanggung. Di sini adalah lembaga pihak asuransi dan pihak tertanggung. Tertanggung adalah subjek hukum, baik orang per orang ataupun badan hukum. Objek pertanggungan. Objek apa sih yang akan diasuransikan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung? Di sini objek ini ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak contohnya mobil, sepeda motor. Kita lihat bukti kepemilikannya apa, berupa apa? BPKB.
Kemudian tidak bergerak, contohnya rumah, tanah. Bukti kepemilikan berupa apa? Sertifikat. Nah, ini harus jelas objeknya yang akan dijaminkan tersebut. Kemudian nilai pertanggungan. Nilai pertanggungan kita melihat dari objek tersebut. Objek pertanggungan yang dijaminkan atau untuk sebuah pihak tertanggung kepada pihak penanggung, ini bagaimana besaran klaim asuransinya tersebut apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Risiko yang dijamin dan risiko yang dikecualikan. Ini harus jelas, Mas, Mbak. Di dalam sebuah polis, apa saja yang akan diberikan klaim tersebut disetujui oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung apabila pihak tertanggung ini mengalami sebuah kejadian hal-hal tidak diinginkan di kemudian hari, dan apa saja yang tidak diberikan klaim tersebut atau tidak disetujui dari pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Itu harus ada, semuanya tertuang di dalam sebuah isi atau klausul di dalam sebuah polis asuransi. Dan masa berlaku. Masa berlakunya ini akan terlihat ya, masa berlakunya apakah dia berlaku polis asuransi itu 1 tahun ataukah 2 tahun atau 3 tahun atau seterusnya, tergantung apa yang telah disepakati antara pihak penanggung dan tertanggung. Dan untuk tersebut jaminan objek tersebut dan masa berlakunya ada biaya premi. Premi tersebut adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati tersebut. Sampai sini bisa dipahami terkait isi pokok polis asuransi? Nah, saya lanjut ya. Kita lanjut terkait dengan studi kasus. Mas, Mbaknya bisa melihat di sini. Kasus seorang pemilik kendaraan telah membeli polis asuransi dalam bentuk ORIS. Kemudian kendaraan tersebut mengalami banjir. Tiba-tiba pihak tertanggung ini ya akan mengklaim asuransi tersebut. Ternyata pihak dari penanggung itu menolak klaim asuransi tersebut karena alasan banjir itu tidak masuk di dalam pengecualian di dalam polis asuransi. Sampai sini bisa dipahami kasusnya? Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah penolakan tersebut sah? Siapa yang mau menjawab? Saya ingin menjawab. Jadi untuk penolakan lain itu belum tentu sah. Kasusnya itu tergantung pada klausul dan isi dari ketentuan hukum itu. Jadi kalau misal secara tegas itu dijelaskan bahwa banjir adalah pengecualian, maka klaim asuransi itu bisa dipersoalkan secara hukum. Tapi jika klausul atau pengecualian itu tidak jelas atau tidak pernah dijelaskan sama sekali kepada pihak tertanggung, maka persoalan klaim itu tidak dapat dipersoalkan secara hukum. Oke, baik. Ada lagi yang punya pendapat berbeda selain Mbaknya? Oke, baik. Saya akan membahas apakah penolakan tersebut sah. Tadi sudah disampaikan oleh Mbaknya, itu sudah baik. Jadi penolakan ini kita harus mempelajari terlebih dahulu, sah atau tidaknya kita harus melihat dari isi atau klausul di dalam sebuah perjanjian polis asuransi, di mana polis tersebut apabila isi tersebut mengatur bahwa klaim asuransi kendaraan ini banjir ini karena banjir hal tidak diinginkan kemudian hari dapat diberikan pencairan klaim tersebut dari pihak penanggung kepada pihak tertanggung, maka nantinya pihak tertanggung akan mendapatkan klaim pencairan asuransi tersebut. Berbeda dengan apabila ternyata di dalam polis tersebut tidak diatur, maka tidak diberikan pencairan atas klaim asuransi tersebut dari pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, saya lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara membaca klausula pengecualian?
Silakan yang mau mencoba menjawab. Silakan. Setahu saya itu membaca klausul pengecualian itu harus secara benar karena klausul pengecualian itu sendiri kan juga merupakan bagian dari polis yang menyebutkan kalau risiko atau kerugian itu tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jadi kita harus membaca secara cermat untuk karena sifatnya itu membatasi jaminan yang sudah dijanjikan oleh pihak penanggung. Oke, baik. Ada yang punya pendapat berbeda selain mbaknya? Gak ada ya. Jadi yang disampaikan oleh mbaknya adalah sudah baik. Di sini kalian harus mempelajari terlebih dahulu. Apabila kalian sebagai pihak tertanggung harus paham terlebih dahulu isi atau klausul di dalam sebuah perjanjian polis asuransi, di mana isi ini adalah uraian singkat, padat dan jelas terkait apa saja yang akan diberikan klaim tersebut dari pihak penanggung dengan pihak tertanggung. Apakah diberikan klaim tersebut atau tidak dan apa saja yang akan diatur. Misalnya terkait dengan tadi udah saya jelaskan ya, bencana banjir ya, ternyata diatur ya di dalam sebuah klausul tersebut. Maka nanti apabila pihak tertanggung mengajukan klaim kepada pihak penanggung, maka sebagai dasar polis asuransi tersebut, maka pencairan klaim itu akan diberikan oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Sampai di sini bisa dipahami? Untuk pencairan ini tergantung ya, Mas Mbak. Apakah dia akan diberikan berupa uang ataukah dengan memberikan ganti kerugian berupa kendaraan bermotor, misalnya mobil atau enggak kendaraan bermotor atau bagaimana. Itu tergantung apa yang disepakati, dan itu dokumen itu harus dituangkan secara lengkap ya, yang diberikan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung supaya klaim asuransi itu dapat diberikan. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Nah, saya lanjut ya. Apa akibat hukum apabila klausula tidak dijelaskan kepada pihak tertanggung? Silakan yang mau mencoba. Silakan. Jadi apabila klausul pengecualian tersebut tidak dijelaskan secara lengkap kepada pihak tertanggung, maka dapat mengakibatkan beberapa akibat hukum, yaitu terjadinya ketidakseimbangan informasi antara pihak asuransi dan pihak tertanggung, yang mana hal tersebut pihak tertanggung dapat berpendapat bahwa hal tersebut mereka tidak tahu, padahal di dalam perjanjian sendiri ada aksi itikat baik yang mana dari kedua belah pihak itu sendiri harus menginformasikan secara jujur dari informasi tersebut dan perjanjiannya. Baik, dari penjelasan tadi sudah cukup jelas ya. Jadi di sini akibat hukumnya nanti akan merugikan dari pihak tertanggung karena tidak diinformasikan secara jujur oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung ya. Apabila terjadi suatu keadaan hal tidak diinginkan di kemudian hari, nanti yang akan dirugikan adalah pihak tertanggung. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Jadi di sini untuk penyelesaian menurut hukum kita melihat terlebih dahulu ya. Kita harus dengan dua cara. Dengan cara penyelesaian dengan non litigasi ya, mediasi dan negosiasi ya. Dengan begitu akan dilihat para pihak baik penanggung dan tertanggung ini dia saling bertemu menyelesaikan secara baik dan damai untuk penyelesaian masalah tersebut. Dan apabila secara jalur non litigasi tidak dapat diselesaikan secara non litigasi, maka pihak dari yang dirugikan baik penanggung ataupun tertanggung di sini dapat mengajukan ke pengadilan. Pengadilannya di mana? Di pengadilan negeri di tempat perjanjian tersebut dibuat antara pihak penanggung dan pihak tertanggung. Apabila perjanjian tersebut dibuat di Surabaya, maka diselesaikan di pengadilan negeri Surabaya dan sebaliknya. Sampai sini bisa dipahami?
Ada yang ditanyakan? Saya Ibu izin bertanya. Silakan, Mbak. Seperti yang Ibu jelaskan tadi kan ada asuransi kendaraan, yang dimana dalam asuransi kendaraan tersebut itu ada asuransi Allied sama asuransi Telco. Jadi apa bedanya asuransi Allied sama asuransi Telco di dalam polis kendaraan yang dapat kita asuransikan tersebut? Oke, menarik sekali ya pertanyaannya ya. Jadi di sini akan membahas apa sih perbedaan antara asuransi ORIS dengan asuransi TLO. Asuransi ORIS itu apabila terjadi sebuah kejadian, hal-hal tidak diinginkan, maka seluruh kejadian atau kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung, maka nanti apabila terjadi tersebut, maka pihak penanggung akan mengganti kerugian atas apa yang telah dihadapi oleh pihak tertanggung secara keseluruhan. Itu namanya ORIS ya Mas Mbak. Lalu TLO itu bagaimana Bu? Nah, asuransi ini TLO itu berbeda dengan asuransi ORIS, di mana TLO itu biasanya hanya 3 tahun saja ya. 3 tahun itu ditanggung oleh pihak asuransi kendaraan bermotor ya, apabila terjadi peristiwa hal-hal tidak diinginkan di kemudian hari. Kemudian 2 tahun berikutnya itu bagaimana? Apabila terjadi hal tidak diinginkan, maka 2 tahun berikutnya biasanya dari pihak tertanggung akan menanggung sendiri atas apa yang terjadi kejadian di kemudian hari. Jadi biasanya 70% saja yang ditanggung oleh pihak asuransi, 30% ditanggung oleh pihak tertanggung. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Ada tanyakan? Sudah cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, nanti kalian membentuk sebuah kelompok, membuat membuat sebuah jurnal dengan mencari sebuah kasus yang relevan ya Mas Mbak. Itu mengenai apa? Terkait dengan asuransi ORIS atau asuransi TLO. Kemudian kalian analisis berdasarkan literatur, buku ataupun jurnal 5 tahun terakhir ya. Kemudian di-upload pada aplikasi Elitak masing-masing dan dipresentasikan minggu depan pada pertemuan berikutnya setiap kelompok secara bergantian. Sampai di sini ada tanyakan? Sudah cukup jelas ya? Silakan nanti kalian kerjakan sesuai apa yang telah saya sampaikan tersebut. Kita akan lanjut ya. Jadi kesimpulan dari perjanjian asuransi ini, perjanjian asuransi merupakan hubungan hukum yang lahir karena adanya kesepakatan antara pihak penanggung dan tertanggung sebagaimana tertuang di pasal 1320 KUH Perdata ya. Polis ini sebagai alat bukti yang menentukan hak, kewajiban, larangan serta sanksi yang akan terjadi dan disepakati di kemudian hari. Dan apabila terjadi permasalahan di kemudian hari, bagaimana proses penyelesaiannya, apakah jalur non litigasi atau jalur litigasi. Oke, sudah cukup jelas ya? Oke, kalau gitu saya terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jadi saya menyampaikan di sini, belajar hukum bukan sekedar menghafal aturan, tetapi memilih kemampuan untuk berpikir kritis, analitis, dan berkeadilan di dalam menyelesaikan persoalan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Demikian pemaparan saya mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah hukum asuransi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.